Halo, ketemu lagi di Ruang Insight bersama Ayu dan Yuli. Oke, kita lagi di acara Talk Share. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fixed mindset dan growth mindset. Apa sih itu Kak perbedaannya? Perbedaannya, kalau fixed mindset itu adalah pola pikir yang nggak berkembang atau pola pikir yang stuck aja tuh Yulis. Nah, kalau growth mindset adalah pola pikir yang berkembang ya kan. Nah, kita kali ini akan meragakan sesuai sama pertanyaan yang akan dikasih. Nah, coba teman-teman saksikan dan kira-kira kamu termasuk yang fixed mindset atau yang growth mindset. Oke, silakan. Pertanyaan pertama, karakteristik pertama, apa pendapat kalian terkait skill dan kecerdasan? Yulis gimana? Aku dulu. Kalau menurut aku, skill dan kecerdasan itu bisa dikembangkan, bisa dilatih dengan adanya misalkan kita les, terus kita ikut workshop, ikut webinar, dan pokoknya ikut pelatihan lah kayak gitu. Jadi skill dan kecerdasan itu bisa dikembangkan, dilatih. Bukannya skill dan kecerdasan itu tergantung sama yang Tuhan berikan ya. Dia dikasih pinter ini di sini. Jadi ada orang yang pinter, ada orang yang bodoh. Itu sih menurut aku. Gimana teman-teman? Kalau teman-teman pola pikirnya seperti aku, berarti teman-teman mempunyai pola pikir fixed mindset. Kalau teman-teman punya pikiran seperti aku, kalau bisa dikembangkan yang tadi itu berarti kalian teman-teman itu punya growth mindset. Oke. Yang kedua terkait dengan tantangan. Apa sikap kalian ketika kalian dapat tantangan? Ketika ngedapetin tantangan, yang aku lakukan adalah aku berusaha untuk bisa mencapainya. Gimana caranya? Karena menurut aku, ketika aku dapetin tantangan, maka itulah batu loncatan aku untuk menuju kesuksesan. Jadi aku nggak takut sama tantangan. Kalau denger tantangan tuh kayaknya susah banget gitu. Jadi aku nggak suka, jadi males gitu. Mendingan nggak usah ikutan tantangan, kayaknya ribet gitu. Oke, kalau kamu punya pola pikir seperti aku, berarti pola pikir kamu adalah growth mindset. Kalau misalkan kamu punya pikiran kayak sama seperti aku, berarti kamu itu fixed mindset. Oke, terkait dengan usaha. Ketika usaha kalian gagal, apa pendapat kalian? Kalau menurut aku, kita harus evaluasi, kita harus belajar dari sebelum-sebelumnya. Kita tuh salahnya di mana? Kalau menurut aku, ketika aku udah berusaha capek-capek, udah melakukan apa yang telah aku lakukan dengan berjuang, tapi kalau hasilnya gak memuaskan, kayaknya aku males deh buat nyari usaha lain. Dan aku ngerasa kayaknya usaha yang udah aku lakuin sia-sia deh. Tapi usaha yang udah dilakuin walaupun sia-sia, itu kan bisa jadi pembelajaran, bisa jadi bekal untuk kesuksesan. Oke teman-teman, kalau teman-teman punya pola pikir yang sama seperti aku, berarti teman-teman masih fixed mindset. Kalau teman-teman punya pemikiran sama seperti aku, berarti teman-teman masuk ke growth mindset. Yeay. Oke, yang ketiga, kalau tadi kan terkait sama tantangan gitu ya. Kalau ini terkait sama rintangan atau hambatan. Ketika kalian melakukan sesuatu namun ada hambatan-hambatan, ada rintangan-rintangan, itu bagaimana sikap kalian? Aku akan berusaha untuk mencari orang-orang yang berpengalaman di bidang itu. Maka aku akan bertanya sesuai dengan apa yang aku butuhkan. Maka aku akan tahu jawabannya. Kalau aku nggak mau deh repot-repot kayak gitu, nggak suka, males. Oke, teman-teman, kalau teman-teman punya pemikiran kayak aku, berarti teman-teman sudah growth mindset. Nah, kalau misalkan teman-teman punya pemikiran kayak aku, berarti teman-teman memiliki fixed mindset. Oke. Manusia itu kan pasti nggak lepas dari yang namanya kritik ya. Nah, ketika kalian dikritik pedes, apa tanggapan kalian? Kalau aku
langsung males gitu loh, kayak ya udahlah, nggak mau ngelakuin hal itu. Misalkan kita contoh kita di kerjaan, terus habis itu kita dikritik nih pedes banget. Nah habis itu kayak udah nggak mau ngelakuin hal itu lagi, udah mendingan ya udah stop, terus ya udah diem gitu loh. Lebih kayak menyendiri, lebih kayak gimana ya, kayak udah males gitu. Karena udah dikritik pedes kan, kayak udah dimasukin hati gitu, jadi baperan, males kayak gitu. Oke, kalau menurut aku kritik itu pasti membangun. Setiap kritik, setiap masukan buat kita tuh menurut aku membangun. Karena pastinya tujuan orang untuk mengkritik kita adalah agar kita lebih baik lagi. Jadi kayaknya it's okay. Nah, kalau misalkan teman-teman punya pemikiran seperti aku, itu berarti teman-teman masih berada di fixed mindset. Tapi Kalau teman-teman punya pemikiran kayak aku, berarti teman-teman sudah growth mindset. Yeay. Oke. Punya nggak temen yang udah sukses, yang pencapaiannya itu udah lebih dari kalian saat ini? Nah, apa tanggapan kalian terkait dengan kesuksesan teman kalian itu? Menurut aku kesuksesan mereka itu bikin aku jadi ngedown gitu. Aku merasa mereka sukses duluan, ternyata aku masih di sini. Jadi aku kayak makin merasa bahwa aku tertinggal jauh banget kayak gitu. Kalau menurut aku, misalkan aku punya teman yang udah sukses banget, itu bisa jadi motivasi buat aku, inspirasi buat aku. Kok bisa dia kayak gini? Kenapa aku masih stuck di sini? Jadi kayak kita tuh punya motivator gitu untuk melaju seperti dia. Gimana caranya? Oke, kalau teman-teman punya pikiran kayak aku, berarti teman-teman masih fixed mindset. Nah, kalau teman-teman punya pemikiran sama seperti aku, berarti teman-teman sudah growth mindset. Oke, terakhir Yeay. terkait kesalahan. Ketika kalian melakukan kesalahan, apa tindakan kalian? Ketika aku melakukan kesalahan, aku berpikir bahwa pasti ada sesuatu yang harus diperbaikin, ada sesuatu yang terlewat, dan ada sesuatu yang bener-bener butuh improve. Jadi dievaluasi dengan detail, dievaluasi secara menyeluruh, pasti ketemu di mana masalahnya dan pasti nggak akan berbuat salah lagi. Kalau menurut aku nggak salah. Ngapain orang aku nggak pernah salah? Mendingan ya udah kita bilang aja kalau itu nggak salah. Kita banyak alasan, kita udah sediain alasan buat kalau kita tuh pengen ngelak itu kesalahan. Walaupun emang kita tahu itu salah, tapi kita nggak mau disalahin. Oke, kalau teman-teman punya pemikiran kayak aku, berarti teman-teman sudah growth mindset. Tapi kalau teman-teman punya pemikiran kayak aku, berarti teman-teman masih fixed mindset. Oke teman-teman, inilah perbandingan fixed mindset dan growth mindset. Oke teman-teman udah tahu lah ya pasti contohnya dari sikap atau perilaku yang kita contohkan ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa ngambil pelajarannya dan hikmahnya, dan jangan lupa untuk terus growth mindset. Oke, kalau gitu Ayu dan Yulis, kita pamit. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. see you. Bye-bye.